Chelsea kembali memperlihatkan sisi lemah mereka. Skuad Enzo Maresca bertamu ke markas Karabakh pada lanjutan matchday keempat Liga Champions. Karabakh sendiri bukan termasuk tim kuat di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini. Namun, Chelsea cuma bisa mencuri 1 poin dari markas wakil Azerbaijan itu. Dari Azerbaijan, satu pelajaran penting didapat Chelsea. Tim ini seringkali sukses menghentikan sesama raksasa. Akan tetapi, ketika menghadapi lawan-lawan yang levelnya ada di bawah mereka, Chelsea justru mendadak lupa caranya menang. Apakah penyebabnya? Starting 11 Moment kali ini akan membahas karakter Chelsea yang seringkali kesulitan hadapi tim-tim lemah tapi kuat melawan raksasa. Simak videonya sampai tuntas karena kalian akan tahu kalau ternyata ada andil Pep Guardiola dalam masalah Chelsea ini. Musim 2024-2025 kembali jadi musim perombakan besar buat Chelsea. Setelah lolos ke kompetisi Eropa, The Blues memilih mencopot Mauricio Pochettino dari jabatannya sebagai pelatih. Sebagai gantinya, Chelsea menunjuk Enzo Maresca. Sosok Maresca kala itu memang kurang populer. Status pelatih asal Italia masih kalah terkenal dengan nama-nama incaran Chelsea lainnya. Antara lain Zinedine Zidane, Thomas Tuchel hingga Roberto De Zerbi. Pengalaman Maresca membawa Leicester City juara Championship dirasa belum cukup menjamin kesuksesan di Chelsea. Akan tetapi meski diremehkan banyak orang, Enzo Maresca pada akhirnya berhasil mengeluarkan potensi terbaik skuad Chelsea. Beberapa pemain yang musim sebelumnya sering dibully mendadak jadi jago di bawah polesan Maresca. Sebut saja Marco Kurela, Moises Caicedo, Enzo Fernandez hingga Nicolas Jackson. Di musim debutnya bersama The Blues, Maresca juga berhasil menghadiahkan 2 gelar juara. UEFA Conference League menjadi gelar perdana yang dipersembahkan mantan pelatih Leicester City itu. Kemudian setelah musim 2024-2025 resmi berakhir, Maresca membawa Chelsea dinobatkan sebagai juara dunia di Amerika Serikat. Sejak awal kedatangannya, banyak orang sudah menyadari kalau Enzo Maresca membawa suatu hal spesial yang mungkin tak dimiliki pelatih-pelatih lain. Ya, mantan asisten Pep Guardiola ini seolah merevolusi mental seluruh pasukan Chelsea. Dapat dilihat dari betapa signifikannya permainan para pemain yang sebelumnya kerap tampil buruk seperti yang tadi sudah disebutkan. Di Piala Dunia antar klub, Chelsea membuat kejutan. The Blues yang melangkah ke final dipertemukan dengan Paris Saint-Germain. Mungkin hampir tak ada yang menjagokan The Blues, bahkan juga para fans mereka sendiri. Namun pada akhirnya Chelsea menang dengan skor yang tidak main-main, 3 gol tanpa balas. Satu hal yang perlu digarisbawahi, mentalitas Chelsea mendadak berubah jadi mentalitas monster ketika menghadapi tim raksasa. Karakter itu berlanjut di musim 2025-2026. Chelsea sukses menjinakkan sejumlah klub kuat lain, termasuk salah satunya adalah juara bertahan Premier League Liverpool. Tepat pada 1 November 2025, Chelsea membungkam Tottenham Hotspur 1-0 dan membuat rival kotanya itu benar-benar tak bisa berkutik. Sekitar 10 hari sebelumnya, mereka baru saja menghajar Ajax 5-1 di Liga Champions. Awal Oktober, Chelsea menaklukkan Liverpool lewat comeback istimewa STVO 5 hari setelah kemenangan atas Benfica asuhan Jose Mourinho. Chelsea memang kalah melawan Manchester United dan Bayern Munchen, yang mana keduanya juga merupakan tim kuat. Namun mayoritas tim kuat yang dihadapi Chelsea justru sukses dibuat bertekuk lutut. Bahkan ketika menghadapi Manchester United, Chelsea mungkin bisa menang andai kata tidak bermain 10 orang sejak menit awal. Anak asuh Enzo Maresca harusnya sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan melawan rival kotanya Tottenham Hotspur. Chelsea bertolak ke Azerbaijan untuk menantang Karabakh dalam lanjutan matchday keempat Liga Champions. Sayangnya, Baku bukanlah arena yang bersahabat buat The Blues.
Karabakh memang bukan salah satu tim spesial di Liga Champions. Prestasi terbaik mereka di UCL tercatat cuma lolos ke fase playoff di musim 2024-2025. Karabakh juga tak pernah menang melawan Chelsea, catatkan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sayangnya, Chelsea gagal memetik poin penuh di laga ini. Turun dengan skuad lapis kedua, Chelsea ditahan imbang 2-2 di laga matchday keempat UCL ini. Chelsea bahkan dibuat tertinggal 2-1 di penghujung babak pertama. Gol dari Leandro Andrade dan penalti Marko Hankovic membuat gol Estevao pada menit ke-16 kelihatan percuma. Chelsea baru bisa bangkit di babak kedua setelah Enzo Maresca memasukkan sejumlah pemain inti ke dalam skuad seperti Enzo Fernandez, Liam Delap, dan Alejandro Garnacho. Garnacho mencetak gol penyama di menit ke-53. Tapi gol itu tidak cukup menginspirasi The Blues untuk meraih kemenangan di Taufik Bahramov Republikan Stadium Baku. Chelsea mungkin tak sampai kehilangan poin di Baku, tapi hasil imbang tetap menggarisbawahi bahwa ada sesuatu yang salah dalam tim besutan Enzo Maresca ini. Kita lihat pola sebelumnya. Sebelum Chelsea bertamu ke markas Tottenham Hotspur, mereka baru saja kalah 2-1. Lawannya Sunderland, tim yang baru saja promosi. Kita lihat kembali pada 27 September 2025. Chelsea menjamu sebuah tim dan menelan kekalahan 3-1. Timnya Brighton, tim yang juga bukan merupakan kekuatan tradisional di Liga Premier Inggris. Dari sini sudah terlihat polanya. Tepat. Chelsea seolah seringkali lupa caranya menang ketika menghadapi tim yang notabene punya level di bawah mereka. Ini bukan masalah pertama Chelsea. Musim lalu mereka juga beberapa kali kena gebuk tim antah berantah. Contohnya antara lain melawan Servette pada 29 Agustus 2024. Melawan Fulham dan Ipswich pada 26 dan 30 Desember, serta 3 kekalahan beruntun di bulan Februari, 2 kali kontra Brighton dan 1 kali melawan Aston Villa. Pertanyaan menariknya, kenapa Chelsea bisa sangat tangguh ketika melawan raksasa seperti ketika mereka menghancurkan PSG di final Piala Dunia antar klub, tapi lemah melawan tim antah berantah seperti Karabakh dan Sunderland? Jawabannya tentu ada pada sosok Enzo Maresca, otak utama di balik tim ini. Tak dapat dipungkiri, ada pengaruh Pep Guardiola dalam diri Maresca. Pengalaman Maresca menjadi asisten Pep akhirnya membentuk pribadi Maresca menjadi pelatih yang sedikit idealis seperti Pep. Pep dan Maresca adalah tipikal pelatih yang suka merencanakan taktiknya dengan matang. Tapi mereka seringkali tidak siap melihat kejutan dari lawan. Musim lalu Manchester City terpuruk. Dan itu terjadi karena Pep tak kunjung menemukan solusi atas hilangnya Rodri yang cedera. Maresca pun sama. Ia tahu bagaimana Chelsea harus bermain melawan tim-tim kecil. Tapi ketika tim-tim kecil itu berikan efek kejut yang tak terduga, Maresca seringkali terlambat atau bahkan gagal memahami situasi. Ini terjadi pada pertandingan-pertandingan yang tadi disebut. Lawan Sunderland, Chelsea seakan tak siap menghadapi counter cepat dan rapinya pertahanan lawan. Sementara lawan Karabakh, Chelsea tak paham bahwa lawannya ini punya pertahanan cukup kuat. Dibuktikan dengan raihan 6 clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir. Faktanya, di balik sejumlah masalah yang ada di dalam Chelsea, ada andil besar manajemen juga. Ambil contoh laga kontra Karabakh dan Sunderland. Chelsea gagal menang karena pertahanan mereka yang kacau. Tosin, Adarabioyo, dan Jorel Hato tidak tampil maksimal di laga ini. Musim panas lalu, Chelsea menggelontorkan banyak dana. Angka 339 juta yang mereka keluarkan menjadikan The Blues tim terporos kedua setelah Liverpool. Namun mahar sebesar itu dihabiskan Chelsea cuma untuk memperkuat lini depan. Sementara opsi di lini belakang mereka juga perlu peningkatan. Akan tetapi, terlepas dari kesalahan manajemen, ironi Chelsea melawan tim raksasa dan tim antah berantah juga perlu jadi perhatian. Murni ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki Enzo Maresca sebagai pelatih. Sifat idealis memang sering membunuh seseorang. Meski sifat idealis pula lah yang kadang membuat seseorang menjadi hebat. Soal pelatih, ada banyak pelatih hebat idealis di luaran sana.
Ruben Amorim, Luis Enrique, Xabi Alonso bahkan Pep Guardiola. Namun, satu kesamaan dari para pelatih ini adalah mereka seringkali kaget ketika melihat kejutan dari lawan. Maresca juga demikian. Ia tahu betul caranya membakar semangat timnya melawan tim-tim kuat. Tapi ketika diberi efek kejut tim kecil, ia terkejut, sering tak bisa memberi jawaban. Luis Enrique, Pep Guardiola hingga Xabi Alonso sudah membuktikan kalau idealisme mereka berhasil membawa trofi Liga. Sekarang Maresca perlu pembuktian yang sama. Liga terkadang juga dimenangkan oleh pelatih adaptif. Kalau Maresca bisa sedikit lebih adaptif, Chelsea mungkin akan jadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai ironisme Chelsea yang kuat melawan raksasa tapi seringkali lemah melawan tim gurem antah berantah. Kalau menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Kalian merasakan hal yang sama ketika melihat Chelsea di bawah Enzo Maresca? Tulis opini kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar dunia sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.